Sahabat, senang sekali menjumpai Anda hari ini, dan dalam kesempatan yang indah ini kita akan membahas satu topik yang berjudul belenggu dosa. Kita tahu dosa merusak jiwa kita, seperti halnya rokok merusak tubuh kita. Dosa tidak akan membahagiakan hidup manusia. Namun banyak orang tidak peduli akan dosa, sampai hidupnya terjerat dosa. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang sudah bertahun-tahun membiarkan dirinya dalam jerat dan tekanan dosa. Wanita itu bernama Nani. Ini nama samaran saja. Nani adalah seorang ibu dengan 2 anak yang masih balita. Suaminya sudah meninggal akibat suatu kecelakaan. Maka ibu Nani harus bekerja membanting tulang untuk membiayai hidupnya dan juga anak-anaknya. Bu Nani memang hanya lulusan SMP, tetapi ia memiliki keahlian membuat kue. Lalu Nani mulai membuat kue dan menjualnya keliling ke kantor-kantor yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, pada suatu hari, seorang laki-laki iseng menggodanya. Awalnya Bu Nani memang tidak meladeninya sama sekali. Tetapi lama-kelamaan Bu Nani tergoda juga untuk mengikuti keinginan pria itu. Bu Nani mendapat imbalan yang cukup besar setelah ia melayani keinginan laki-laki itu. Pengalaman itu membawa Bu Nani memiliki keinginan untuk menjual diri karena lebih mudah mendapatkan uang yang banyak. Menjual kue dirasakannya sangat melelahkan, tetapi hanya mendapatkan sedikit uang. Jadi sudah 5 tahun ini Bu Nani berhenti menjual kue, dan ia lebih memilih menjual dirinya. Dengan menjalani kehidupan semacam ini, Bu Nani dengan anak-anaknya secara materi memang tercukupi. Bahkan ia sering mengajak anak-anaknya pergi berlibur keluar kota. Pada suatu hari anaknya yang sulung, sebut saja namanya Wulan, yang duduk di bangku SMP, bertengkar dengan seorang teman ceweknya gara-gara seorang cowok. Wulan dikatai temannya sebagai anak pelacur. Lalu sampai di rumahnya, Wulan bertanya kepada ibunya dan ingin ibunya menjawabnya dengan jujur. Tetapi Bu Nani tidak bisa menjawab dan hanya menangis saja. Bu Nani sadar dirinya memang seorang pelacur. Ia sadar juga bahwa ia tidak bisa menghentikan pekerjaan yang hina itu. Setiap kali ia ingin mencoba berhenti, selalu saja ada jerat yang menahan kakinya. Dan semakin lama, jerat itu semakin kuat, sehingga ia tidak mampu melepaskan dirinya dari jerat itu. Sahabatku, dengan menyimak kisah Ibu Nani tadi, kita dapat bertanya, mengapa seseorang bisa masuk atau ada dalam jerat dosa? Mungkin saja pertanyaan semacam ini sering datang pula pada diri kita sendiri. Dan pertanyaan lainnya adalah, mengapa seseorang sulit keluar dari jeratan dosa? Nah, mengapa kita bisa masuk dalam jeratan sebuah dosa? Ya, karena kita telah melakukan dosa itu. Begitu kita melakukan satu dosa, kita sudah masuk ke dalam jerat dosa itu. Dan dapat dibayangkan bila kita terjerat dalam banyak macam dosa. Bukan satu dosa saja. Kalau kita tidak sadar bahwa kita telah masuk jeratan dosa, maka kita akan berbuat dosa yang sama lagi, lalu lagi, dan lagi, sampai dosa itu menjerat kita sangat kencang. Dan itulah yang membuat kita merasa sulit untuk keluar dari jerat dosa itu. Kalau demikian, apa yang kita rasakan ketika kita terikat kuat dalam satu jeratan dosa? Apakah kita bahagia? Apakah kita merasa damai, tenang, dan tentram? Tentu saja tidak. Dosa tidak pernah membuat hidup kita bahagia, atau tenang, atau tentram.
karena dosa adalah perbuatan yang melawan firman Tuhan. Dosa membuat hidup kita selalu gelisah dan ketakutan. Pada saat kita sadar kita sedang berdosa, yang kita pikirkan adalah hukuman Tuhan. Pada saat kita merasa diri kita penuh dosa, maka pikiran kita akan terbayang neraka. Karena memang benar bahwa dosa dan semua pelaku dosa yang tidak bertobat, tempatnya memang ada di neraka, bukan surga. Nah, kalau seseorang sadar akan akibat dosa yang mengikatnya itu, tentu dia akan takut, menderita batin, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari jerat dosa itu. Tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan dirinya dari jerat dosa itu. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan dirinya dari jerat dosa yang sudah membelenggu hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang akhirnya memilih diam saja dan menyerah kalah sampai akhirnya hidupnya dikuasai iblis. Dan kalau sudah demikian keadaannya, maka hanya kejahatanlah yang mampu ia lakukan. Bisa juga seseorang berteriak sekuat tenaga untuk mencari pertolongan dari orang lain. Tetapi sayangnya, dia menuju ke alamat yang salah. Sehingga dia tidak berhasil mendapatkan pertolongan yang benar. Lalu dia tetap saja terikat dalam jeratan dosa itu. Sahabatku, pada suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kata-kata Tuhan Yesus ini dapat Anda baca dari Alkitab, Injil Yohanes pasal 8, ayat 34-36. Sekali lagi, saya ulangi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ada dua hal penting yang ingin Tuhan katakan kepada orang banyak itu. Siapa saja yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hal yang kedua yang penting adalah hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa memerdekakan seseorang dari perhambaan atau jerat dosa. Jadi yang dimaksud dengan kata anak yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat tadi adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jelaslah bahwa hanya Yesus yang bisa membuat seseorang dapat benar-benar merdeka dari jeratan atau kekuasaan dosa. Yesus adalah anak Allah yang diutus turun ke dunia untuk menebus manusia dari perhambaan dan kekuasaan dosa. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Semasa hidupnya Yesus banyak melakukan mujizat. Misalnya mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, dan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus juga membebaskan orang-orang yang kerasukan setan atau roh jahat, dan lain-lain. Yesus memang penuh kuasa. Dia maha kuasa. Yesus tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya sebagai manusia di dunia ini. Setelah 30 tahun lebih Yesus hidup di dunia sebagai manusia untuk melayani dan membebaskan orang dari ikatan roh-roh jahat dan jeratan dosa, Yesus harus disalibkan oleh orang Yahudi dan akhirnya mati sebagai orang hukuman di kayu salib. Namun pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Yesus bangkit dari kematian itu berarti ia telah mengalahkan maut.
Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi sahabatku, siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sungguh melakukan firman-Nya, ia memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan dirinya dari jeratan dosa, dari perhambaan dosa, dan dari belenggu dosa. Jadi bila kita saat ini merasa terjerat dosa, tetap ada harapan bagi kita untuk terlepas dari jeratan atau kuasa dosa itu. Bila saat ini kita juga merasa menjadi hamba dosa, ada harapan bagi kita untuk dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa itu. Dan bila saat ini kita merasa terbelenggu dosa, ada harapan bahwa belenggu itu akan dipatahkan atau diputuskan. Semua ini akan terjadi bila kita membiarkan Tuhan Yesus melepaskan kita dari jerat itu. Membiarkan Tuhan Yesus melepaskan jerat dosa kita, berarti kita mempercayai atau mempercayakan diri kita kepadanya. Kita hanya dapat mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus demi kelepasan ini. Bila jerat dosa kita sudah dilepaskan, selanjutnya kita akan rindu mentaati firman-Nya, dan kita akan memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa. Biarkanlah Dia, Tuhan Yesus, melepaskan kita dari jerat-jerat dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosa-dosa itu.